Salam energi, salam sehat. Belajar, berlatih, sehat bersama. Susah. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa Nazia. Nah ini teman-teman dilihat nih, Nazia ini salah satu efeknya adalah tangannya masih belum sempurna, tetapi luar biasa. Nazia sedikit pun tidak ada perasaan minder karena posisi ini. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Oke. Teman-teman, Nazia datang ke tempat AA Jalan Subang itu di usia waktu itu 13 SMP ya? SMP kelas 2. SMP kelas 2 ya. Mau ke sini naik kursi roda ya, Nak? Dulu belum, setelah operasi pertama dulu. Oh, operasi pertama dulu ya. Kemudian baru naik kursi roda ke sini ya. Nah, dulu mau sebutin dulu ini ya, kurikulum vitae. Takut salah ntar digaplok. Enggak, aku Kita mau bahasa Sunda. Ya, Kang Sam, kurikulum vitae Kang. Nah, Nazia nama lengkapnya adalah Nazia Yazida Zuhra. Usia 23 tahun, pendidikan terakhir sarjana S1, pekerjaan sekarang ASN. ASN itu apa? Aparatur sipil negara. Mau salah berarti nggak boleh ujian lagi. Ngetes aja. Kurikulum kitanya Kang. Nah, teman-teman dulu itu ya, jadi waktu Nazia kesini, Nazia nggak ngebayangin bisa S1 ya? Iya, betul. Dan luar biasanya Nazia menyelesaikan ujian-ujian SMA itu dalam kondisi SMA SMP itu dalam kondisi sakit. Nanti kita akan cerita. Kita teruskan masalah kurikulum vitae-nya. Kemudian Nazia itu pernah bekerja juga teman-teman. Iya. Jadi Nazia pernah bekerja di mana Nak? Di PT Pos Indonesia. Tahun berapa? Tahun 2019 sampai 2021 kemarin. 2019 sampai 2021. Kemudian Perpustakaan Uninus Bandung. Di Uninus Bandung. Ya, sebentar ya. Februari 2018 sampai dengan Maret 2018 ya. Cuman 1 bulan ya. Nah, kemudian di SMA kemarin SMP 22. Sekarang masih SMP 22. Wis, karena kan belum resmi ke Surabaya. Nah, ya. Dari tahun berapa SMP 22 itu? SMP baru 3 bulan. Oh, ini fotonya foto SMP ini. Enggak. Kok beda wajahnya? Ya Allah. Itu pas kurus Oh, sekarang udah gendutan ya, Mas. SMP 22 ya. Dan sampai sekarang masih bekerja. Kemudian nanti Nazia akan pindah ke Surabaya. Yang di Garut itu PT apa? Oh, kalau itu PNM, PNM, penanaman modal asing. Penanaman Nasional Madani. Oh, jadi pernah di Garut juga ini. Dengan kondisi sakit, Nazia pernah bekerja di Garut dan survive loh di sana. Kemudian dari Garut pindah ke SMP 22, kemudian pindah nanti akan di Surabaya. Nah, ini nanti yang cerita lucunya itu, cerita hebatnya itu bagaimana seorang Nazia membuat dirinya tegar untuk kerja di Garut, untuk kerja di Surabaya, padahal kondisinya belum total sembuh kalau disebutkan itu, karena Nazia masih suka kesemutan ya, masih ada perasaan-perasaan sakit. Sorry ya, ngobrolnya agak terbuka begini nggak apa-apa, nggak keberatan ya? Akan bongkar bener-bener ya, karena gini, pembongkaran ini membuat kita harus berpikir bahwa sakit bukan penghalang, Nazia. Ya, betul. Benar nggak? Ya. Nazia merasakan sakit itu penghalang atau enggak? Enggak. Justru Selalu survive, selalu maju gitu ya? Iya, justru aku sangat bersyukur karena aku pernah sakit ini gitu. Dan aku sampai sekarang bersyukur karena aku jadi disabilitas. Aku bersyukur. Nggak mau Nazia disabilitas. Maksudnya mensyukuri apa yang diberikan Tuhan itulah. Gini. Nazia itu adalah sesuatu yang luar biasa. Walaupun ada kekurangan, tetapi Nazia seorang yang luar biasa. Amin. Pandangan disabilitas menurut umum adalah pandangan orang yang punya kekurangan. Nazia tidak punya kekurangan. Hanya ada sedikit yang harus Allah berikan kepada Nazia berupa berbeda dengan orang lain. Iya, betul. Benar nggak? Iya. Nah, jadi ya sih memandang pacar Nazia bukan itu ya, nelfon. Bukan. Nah, kalau pacar angkat dulu nggak apa-apa. Bukan. Nggak punya, maaf ya. Yang mau daftar mana boleh? Yang kemarin belum ya. Email Nazia adalah Nizma Humaira
Kenapa Nisma Humaira? Itu nama kakak. Oh. @gmail.com. Kenapa nggak nama Nazia? Nggak pede apa? Bukan, enggak, karena udah banyak banget. Aku tuh suka lupa kata sandi karena banyak banget di rumah. Oh, nanti kalau udah punya suami ini jadi nama suami nggak? Nggak ya, ini aja ya. IG sama FW Nazia, silahkan teman-teman yang mau ini follow, dan jangan lupa follow Sodiko Harudin Official, saya masih sedikit. IG dan FB Nazia yaitu Nazia Yazida Zuhra. Dan ada satu yang kita bareng-bareng dalam pembuatannya, maaf ya, sebut bareng-bareng ya. Iya. Adalah buku ini yang nanti kita akan kasih beberapa buku gratis kepada teman-teman. Buku ini adalah buku yang luar biasa mengenai perjalanan Nazia dalam menghadapi gelombang hidup yang luar biasa, kenikmatan hidup yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nah, nanti kita akan coba bagikan kepada yang berminat. Oke, kita akan jelaskan sedikit mengenai kanker ependimoma itu apa. Ya, Nazia. Nazia mau menjelaskan atau A yang menjelaskan? A aja. Oke. Singkatnya, kanker ependimoma adalah kanker langka yang berkembang di sel ependimal di otak atau sumsum tulang belakang. Jadi posisinya di mana yang dioperasi? Kalau aku tuh beda dengan kasus yang lain, karena posisinya tuh ada di atas otak. Di atas otak. Di atas otak. Oke. Pas banget di atasnya gitu. Jadi di atas hipotalamus. Di hipotalamus itu selaputnya kan ya. Nah, di bawah hipotalamus, tapi di atas otak. Di atas otak. Jadi jadi sebenarnya kalau kita lihat keganasan, Nazia harusnya jauh lebih bahaya daripada orang lain. Karena dia bersangkutan langsung dengan kelenjar hipotalamus. Hipotalamus itu adalah kelenjar pengontrol otot, sel, dan enzim. Nah, teman-teman, ini terjadi pada saat Nazia saat itu sering kejang ya. Jadi kalau Nazia datang ke sini ini, teman-teman, Nazia itu pasti mencari AA, mencari AA karena mau kejang. Benar nggak? Jadi pas datang ke sini, mana ya. Yaitu resiko terapisnya ganteng ya seperti itu. Yang kedua, tumor ependimoma bermula dari sel-sel glial bernama ependimal, yaitu sel yang melapisi bagian otak di mana cairan cerebrospinal (CSP) diproduksi. Jadi gini, ependimoma itu mempengaruhi terhadap cairan cerebrospinal, ya, sehingga bisa berlebih produksinya atau bisa kurang produksinya. Kalau lihat penekanan yang ada di Nazia itu kelenjarnya berlebih ya, nah. Sehingga terjadilah dulu hidrosefalus di dalam sel. Jadi kelebihan jaringan cairan di dalam sel yang bereproduksi dan tidak berhenti loh ya. Sampai dilakukan operasi 2 kali, sekarang sudah aman ya. Nanti kita cerita ya. Yang ketiga, cairan cerebrospinal berfungsi melindungi otak dan sumsum tulang belakang dan membantu mengantarkan nutrisi ke seluruh sistem saraf. Jadi kalau cairan cerebrospinalnya berpengaruh tadi, contohnya kesemutan. Yang keduanya contohnya ketidakseimbangan ya. Yang ketiga kelupaan. Kelupaan itu sering melupakan sesuatu. Nazia coba jelasin ya apa yang Nazia alamin dulu. Waktu itu tuh awalnya kesemutan gitu, cuma kalau kesemutan kan diam di satu tempat ya. Nah, kalau ini dia bergerak, dia dari kaki naik ke paha, naik ke badan, naik ke tangan, ke dada, sampai ke lidah pun kesemutan. Semua? Iya, semua. Hidung? Iya, hidung juga termasuk. Dan itu menyiksa ya kalau hidung sudah kesemutan ya? Iya, karena udah kesemutan dia kebas. Jadi nggak kerasa gitu, kalau ngomong tuh nggak kerasa. Kesemutan dulu atau kebas dulu? Kalau semutan dulu. Dan itu sempat Nazia pengen pingsan atau segala macam kalau pingsan enggak sih, cuma nggak enak aja gitu. Jadi kalau ngomong susah misalnya gitu. Ingat saat itu Nazia pas kesemutan itu udah hampir kehilangan keseimbangan ya, dulu sambil nangis ya. Itu yang menyebabkan kehilangan keseimbangan, nangisnya atau kesemutannya? Dulu waktu proses Nadia belajar mengenai pengendalian diri. Dulu itu pas pertama merasa itu karena takut ini ya, nangis itu karena takut tidak bisa merasakan apa-apa gitu. Nah kan ngomong pun susah gitu, apa yang mau diucapkannya A gitu, mau diucapkan A tapi yang keluarnya B. Gitu, jadi untung sekarang udah sembuh ya. Nanti kalau suka sama L diucapkan jadi Z kan susah ya. Jangan bawa itu dong. Terus gimana? Ya gitu, jadi
setelah kesemutan itu beres, kayak migran gitu, sakit kepala dari pelipis ini sampai sini dari belakang. Jadi menyerangnya dari atas ke belakang. Ya, dari pelipis ke belakang, terus sakitnya luar biasa, kayak ditusuk sama pedang panjang, jadi kayak nembus gitu loh. Sakit sekali gitu. Dan apa yang Nazia lakukan pada saat sakit? Aku nggak punya pilihan dong, selain minum obat lah gitu, kecuali dan berdoa pasti gitu bahwa ya Allah tolong angkat sakit ini gitu. Itu setiap malam ya? Iya, setiap sakit aku pasti pikirannya gitu. Dan saya harus ngasih tahu juga, mohon maaf ya Nazia, bahwa Nazia itu hanya bareng dengan ibunya dan hanya bareng dengan kakaknya. Iya betul. Jadi Bapak meninggal usia 3 tahun. Berarti Nazia lagi usia 3 tahun dan belum sakit ya? Belum. Nah, teman-teman bayangkan seorang Nazia yang sandarannya hanya satu, berjuang menghadapi itu. Iya. Nah, Nazia sedih nggak? Kalau sedih pasti sedih banget. Pas pertama ketemu itu apa yang Nazia rasakan? Oh, pas pertama vonis tuh berasa dunia hancur, langit runtuh tuh bener, kayak kiamat gitu loh. Maksudnya aku udah nggak punya masa depan, aku udah kayak divonis mati gitu loh. Apalagi kan di usia 13 tahun ya, masih kayak pikiran tentang tumor tuh mati gitu kan. Dan saat itu Nazia jadi penari ya? Penari, waktu itu masih aktif nari. Udah profesional ya? Profesional provinsi lah gitu. Oke. Jadi pas kena vonis, narinya berhenti, Nazia berjuang untuk bertahan. Iya betul. Apa yang Nazia lakukan? Saat itu aku berusaha, aku nggak mau, pertama nari itu hobiku ya. Begitu divonis aku langsung berarti aku harus berhenti dari segala aktivitas gitu. Karena si kaki udah nggak mendukung, karena waktu itu telapaknya itu kebas. Jadi belum bengkok ya? Belum. Ginjit itu kebas jadi ginjit itu susah gitu. Makanya udah nggak maksimal lah gitu. Berhenti aja udah? Ya berhenti gitu. Apa yang Ibu Nazia lakukan saat itu? Berusaha menyemangati sih. Pasti kan aku sedih ya meninggalkan apa yang selama ini aku kerjakan gitu. Dari kecil nari gitu. Dan ibu selalu menyemangati dan ibu bilang bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah yang terbaik. Selalu begitu? Begitu. Walaupun usia aku 13 tahun, ibu mencoba menerapkan bahwa apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Walaupun aku belum paham bener apa tuh gitu. Kan udah ngerti. Karena gini ya, orang-orang 13 tahun itu boro-boro ngerti Tuhan. Pandangan terhadap Tuhan aja mungkin masih samar ya. Artinya begini, bukan meniadakan itu ya, tetapi pandangan terhadap kebesaran Allah dan menyikapi musibah itu tentu masih dalam keadaan gamang karena baru balik, ya kan, baru ketemu orang-orang yang Nazia itu suka seseorang tapi Nazia itu sakit. Pasti sedih dong. Nazia itu bergaul dengan orang lain tapi Nazia itu sakit, pasti sedih dong. Benar nggak? Apa yang Nazia lakukan untuk mengatasi dalam tanda kutip membangun di dalam mindset Nazia bahwa Nazia akan ditolong sama Allah? Karena saat sendiri loh, belum terapi, belum apa. Iya betul. Begitu saat habis itu aku menyadari bahwa segala yang aku kerjakan harus ditinggalkan ya gitu, dan aku sedih, pasti harus nangis gitu ya sampai semalaman lah gitu. Sama aku tuh punya boneka namanya Sansan, boneka beruang gede banget gitu. Namanya Sansan. Bukan boneka rezeki yang Irfan Gunawan. Bukan. Bukan sama doang. Nah terus itu aku tuh ngeliat si boneka itu ya, dari itu tuh karena boneka kesayangan gitu. Jadi senyum kan si boneka tuh senyum. Walaupun even aku nggak megang dia beberapa hari, beberapa bulan, dia tetap senyum karena itu boneka gitu. Dan aku mikir, kenapa boneka aja bisa senyum, kenapa aku nggak bisa senyum? Itu 13 tahun ya kayak gitu ya. Kenapa aku nggak bisa senyum? Terus aku mikir, kalau aku sakit, aku nggak mau nyerah. Aku mau kayak air aja lah. Itu di 13 tahun? 13 tahun. Ada di buku ini? Ada. Oke ya, nanti lihat bukunya ya. Terus? Aku mau jadi kayak air aja. Kenapa? Karena air itu terus mengalir kemanapun arus akan membawanya. Nazia, sorry. Ini mungkin kita akan ada beberapa season ya, karena kita belum buka buku. Tapi saya ingin begini, AA ini ingin memberikan kesadaran, ingin memberikan sama-sama kesadaran sama Nazia dan teman-teman bahwa ada pola pikir tertentu yang harus kita bangun dalam menghadapi sakit. Ya, betul. Oke ya, jadi kita sama-sama sepakat bahwa hari ini saya nggak mewawancari Nazia, tapi membangun pola pikir itu. Ya. Nazia,
yakin nggak mungkin Nazia langsung mikir seperti air. Iya. Nggak mungkin dong, perlu perjalanan. Ya, Berapa betul. malam Nazia bisa merenungkan itu? Atau Nazia hanya mencintai ibu atau ingat si ayah yang sudah meninggal dan Nazia muncul perasaan itu? Apa yang Iya, Nazia pertama, lakukan? aku mikir bahwa aku akan mati gitu ya. Bahwa Terus ingat Allah. iya, pasti ingat aku misalnya aku berkemungkinan mau mati lebih besar gitu kan, kemungkinan matinya cepat tuh lebih besar. Dan aku pikir kalau aku meninggal gitu, aku mati, ibu aku mau sama siapa gitu kan. Itu yang dalam pikiran Iya, Nazia. karena selama ini aku tuh selalu sama ibu gitu. Jadi rasa ketakutannya itu bukan ketakutan Nazia meninggal ya. Rasa ketakutannya itu rasa ketakutan ibu nggak ada teman gitu. Iya gitu, meninggalkan Wih. ibu gitu. Ini yang luar biasa dan terus terang sedih. Terus apa yang Nazia bangun? Ketika Nazia mikir di malam hari itu, mun ibu sendiri kumaha gitu. Iya gitu. Itu yang Nazia pikir. Betul. Bukan sakit Nazia. Bukan. Subhanallah. Karena aku Apa yang ada di dalam rasa Nazia ketika Nazia berpikir bahwa ibu akan sendiri? Apa yang ada di dalam rasa Nazia? sedih lah pasti ya, karena kalau ibu tuh kan selalu sama aku kan. Kalau anak cowok kan beda gitu ya. Terus kalau aku nggak ada, ibu mau sama siapa gitu. Aku mikirnya gitu sih. Sedih dan muncul semangat. Iya, lalu muncul. Terus karena aku kondisinya sakit. Terus aku mau coba aja lah. Aku mau coba jadi kayak air. Maksud dari air itu kan tidak jadi beban lah gitu sakitnya. Jadi aku mau kayak air. Kalau Allah suruh ke kiri, aku ke kiri. Kalau Allah suruh ke kanan, aku akan ke kanan gitu lah. Yakin kalau dari intisarinya begini ya, Nazia itu sangat menyayangi ibunya. Kemudian Nazia tidak mau meninggalkan ibu lebih dulu. Iya. Benar ya? Iya, Benar. Kemudian Nazia berpikir ingin seperti air gitu nggak, Bro Dota? Iya, betul. Jadi yang Nazia pikirkan, nah ini yang luar biasa teman-teman, bahwa ridhonya Allah itu, ini baru bab pertama loh. Nanti kita akan bahas lagi ya. Saya yakin 30 menit 40 nggak cukup lah. Nanti kita akan sisa saja sebelum Nazia ke Surabaya. Teman-teman, ini yang saya nggak tahu loh. Di buku ini tidak dijelaskan sedetail itu loh. Benar nggak? Betul. Bahwa Nazia bisa menulis buku ini bukan karena sodik, bukan karena dokter operasi. Ini poin dasarnya. Nazia ketika sakit, Nazia merasakan ketakutan ibunya tidak ada teman. Subhanallah. Benar nggak gitu? Betul. Iya. Dari sini terbangun semangat. Iya pasti ya. Apa yang dilakukan ibu sih setiap hari, berdoa, tahajud atau apa sih? Iya. Karena ibu tuh selalu nggak pernah tiap malam selalu tahajud ya. Aku selalu lihat gitu. Nggak pernah berhenti untuk melafalkan zikir gitu lah. Selalu mendoakan aku, kamu yang sehat ya, kamu kuat, kamu hebat, kamu bisa, Allah pasti sembuhkan kamu gitu lah. Dari sana kamu makin ketakutan ibu nggak nemenin ibu. Iya. Jadi kamu nggak ketakutan kamu mati gitu. Nah ini yang kita sering lupakan loh. Nah, jadi Nazia gini loh. AA sendiri nggak pernah berpikir sehebat itu loh. Jadi pas AA sakit pusing atau vertigo atau apapun, yang AA pikirkan gimana nyembuhinnya. AA nggak pernah berpikir bahwa orang tua sekeliling kita itu kehilangan kita. Bapak ibu kita itu kehilangan kita. Nah ini yang teman-teman, subhanallah luar biasa banget. Ini ilmu. Makasih ya Nazia. Makasih loh. Karena gini loh. Ini hebatnya tuh hebat. Sorry ya kalau kasar, hebat gila loh. Seorang anak 13 tahun dalam kondisi sakit, dalam kondisi kanker ependimoma, dalam kondisi dia tertekan, dalam kondisi dia ketakutan akan sakitnya, yang dia takutin adalah ibunya. Benar nih, nggak bohong? Iya benar. Jadi saat Najia berdoa juga pengen nemenin ibu gitu. Iya. Jadi aku minta sama Allah tuh untuk kasih aku umur. Aku tuh pengen banget dari kecil gitu ya, karena ibu tuh selalu kalau udah lihat yang azan tuh ada gambar Ka'bah tuh ya. Ibu pengen banget naik haji gitu kan. Terus aku jadi dia terbangun dari kecil. Aku harus bisa naikin haji. Gitu. Selama aku masih hidup, ibu nggak boleh meninggal sebelum aku naikin ibu haji gitu. Jadi sampai saat itu pun aku belum naikin ibu haji. Aku belum kasih yang terbaik buat ibu aku gitu lah. Sehingga Najia tidak pernah menangis di depan ibu. Iya, aku kalau nangis diem-diem di kamar. Karena nggak mau melukai nasihat iya. ibu. Karena kalau ibu tuh kalau aku nangis, ibu ikut nangis dan aku nggak mau itu gitu. Kalau Najia nggak nangis, ibu nangis. Kalau lihat kan ibu sangat tegar. Iya.
ibu tuh nggak pernah nunjukin gitu kalau dia sedih, dia ya kecewa pastilah gitu kan. Nggak pernah gitu, kayak have fun aja gitu kalau sama aku, kalau senyum, bercanda bareng gitu. Nggak pernah. Nazia saat itu kan di usia 13 tahun, Nazia itu dalam kondisi yang tidak sudah mulai berubah fisik ya. Tangan sudah mulai lemas kan. Nggak takut Nazia saat yang Nazia takutin ibu. Iya. Bener? Nggak bohong? Nggak bohong. Saya pernah ngobrol di dalam YouTube saya dengan seorang kaya raya di Jakarta ya. Disebutnya Sultan Jagakarsa. Apa yang bagus ya, ada hikmah Nazia dari namanya Pak Deoni. Dalam sebutannya nanti lihat ngobrol dengan Sultan Jagakarsa, sebutan ininya Kaji Edan. Teman-teman, apa yang beliau katakan? Ketika saya tanya begini, Pak Haji, apa sumber kekayaan Pak Haji? Karena ini sahabat saya dan salah satu guru bisnis saya. Saya belajar bisnis dari beliau mulai tahun 2006 sampai sekarang. Jadi kalau ada kesulitan, ada masalah di bisnis, belajar sama beliau. Apa yang beliau bilang? Kang, resep pertama untuk jadi hebat bukan duitnya, tapi resep pertama untuk jadi hebat, berbaktilah kepada orang tua. Jadi kalau pada saat orang tua sudah meninggal, lihat anaknya sengsara, mungkin kalau orang tuanya soleh, orang tuanya baik, atau orang tua masih hidup, yang dia bisikan kepada Allah apa? Ya Allah, tolongin anakku, karena anakku mengabdi kepadaku, kepada orang tuanya maksudnya. Berikan kebaikan kepada anakku, karena anakku berbaik sangka kepadaku, kata orang tuanya gitu ya. Sehingga jalan terbesar untuk sukses itu orang tua. Apapun. Jadi teman-teman yang masih punya orang tua, teman-teman yang masih orang tuanya lengkap, saya mengalami kehilangan ibu. Walaupun saya berbuat banyak, tidak berbuat banyak, berbuat sesuatu untuk orang tua saya merasa kehilangan banget. Dan ini satu cerita lagi yang luar biasa dari Nazia. Kesembuhan Nazia karena Nazia pengen ngasuh ibu. Benar nggak? Iya, betul. Oke, kita ngobrol lagi yang lain. Ini poin pertama nanti yang harus kita jadi catatan, bahwa orang tua lah, kecintaan Nazia terhadap ibulah yang kemudian membuat semangat Nazia dalam mengikhtiarkan kesembuhan. Oke, lanjutan. Setelah itu apa yang dilakukan Nazia pada saat ada vonis? Apa ke dokter, apa kemana? Iya, ke dokter pasti, dan dokter menyarankan gitu operasi gitu. Dan bagi anak 13 itu operasi itu meja kematian gitu. Lu bayanginnya gitu? Iya, begitu kan, di film-film kita pasti nontonnya begitu gitu. Kalau film Korea nggak ada. Nazia senang Korea terus. Menyeramkan gitu ya. Jadi aku bertahan untuk tidak operasi. Jadi kita kemana-mana, dulu sempat ke Sumedang, kemana gitu nyari pengobatan alternatif, minum jamu ini itulah segala macam, tapi memang tidak ada hasilnya ya. Sampai sarang semut, daun sirsak gitu, nggak ada ininya gitu lah. Tusuk jarum pernah, segala lah. Kita udah mengikhtiarkan segala macam, tapi justru masih makin memburuk. Dan itu Nazia diantar ibu? Iya, diantar ibu. Berdua aja sama ibu? Iya, sama siapa lagi? Terus? Ya udah gitu. Ibu tuh ngajar ya? Sorry, ibu tuh ngajar ya? Ngajar. Di SMA? SMP 22. SMP 22, oke. Jadi ibu itu seorang pengajar. Bayangkan seorang ibu yang pengajar, yang punya murid banyak, seorang PNS harus membawa anaknya kemana-mana untuk berobat. Kita membayangkan kesulitan. Belum lagi ketakutan ibunya dengan anaknya. Ya, terus saat itu, nah ketika Nazia berobat kemana-mana gitu, apa sih yang Nazia lihat dari wajah ibu? Ketika Nazia pergi ke ini dan gak ada kesulitan, apa yang Nazia lihat dari wajah seorang ibu Nazia? Lagi apa? Selalu ya, ibu tuh selalu tidak pernah menunjukkan lelahnya gitu ya. Tapi memang kalau kita capek pasti ada aja kelihatan wajahnya mah gitu ya. Cuma ibu gak pernah bilang, ih ibu capek, ngantar kamu ibu capek ya atau gitu, nggak pernah sama sekali. Ibu selalu bilang, nanti kita coba kesini yuk, kalau misalnya sebelumnya gak berhasil kan gitu. Gak apa-apa kok kalau ini nggak berhasil, kita coba ke yang lain, banyak kok pengobatan lain gitu. Jadi ibu selalu menanamkan semangat gitu untuk aku bisa sembuh. Nazia dalam perjalanan itu sering nangis, sering mengeluh gitu misalnya kemana-kemana. Kalau mengeluh mungkin awal-awal ya aku bertanya pada Tuhan ya, Tuhan kenapa Allah ngasih aku ini gitu.
Pasti akan ada pertanyaan itu ya awal-awal. Cuma pas kesini ibu selalu menanamkan penyakit itu yang terbaik buat kamu. Kita pasti bisa ikhtiar itu perjuangan, ibu bilang gitu. Kalau kita berikhtiar, Allah akan memberikan hasil yang baik, kata ibu gitu. Jadi makanya terus. Iya, terus kesana kemari gitu. Oke, Najia sebentar ya, nanti kita lanjut. Teman-teman, untuk 5 pertama pemesan air Athera 27 dengan harga 75.000, maka mendapatkan giveaway dari Najia gratis. Cara Tuhan Memelukku ini adalah buku Najia yang ada di Tokopedia, atau bisa langsung pesan ke admin. Kalau harga normal itu 80.000. Ini tulisan tangan dan curhatan Najia sendiri di dalam buku ini. Tetapi untuk pemesan pertama, 5 pemesan pertama Athera 27 dan 5 pertanyaan pertama akan mendapatkan giveaway buku ini. Nanti kita akan kirim ke alamat masing-masing atau diambil ke Jalan Subang. Jadi ada 2 kriteria. Kriteria pertama adalah 5 pemesan pertama Athera 27, kemudian 5 pertanyaan pertama kita akan memberikan 10 giveaway buku. Buku ini adalah buku yang luar biasa, ditulis oleh Najia sendiri. Nanti bisa jadi ini adalah buku yang memberikan kebaikan terhadap kita semua. Nanti akan ada tanda tangan dari Najia dan AA sendiri, 10 buku yang AA bagikan hari ini untuk teman-teman semua, untuk 5 pemesan pertama Athera 27 dan 5 pertanyaan pertama di dalam season ini. Najia, kita lanjut. Setelah berobat kemarin, kemudian Najia ketemu dokter ya? Iya, ketemu dokter, dan akhirnya itu ketemu dokter tuh setelah anfal. Oh, oke, anfal dulu ya? Iya, maksudnya setelah sangat buruk gitu, rasanya itu sangat buruk gitu. Apa yang terasa sangat buruk itu? Kayak biasa kesemutan, sakit kepala gitu, tapi luar biasa sakitnya gitu. Bahkan 2 kodita pun nggak bisa gitu. Biasanya 1 tuh hilang gitu kan, ini 2 nggak bisa, sampai katanya aku nggak sadar, maksudnya aku pikir aku tidur gitu. Dan kata ibu tuh aku teriak-teriak sambil nendangkan, ada lemari ya di ujung tempat itu, sambil nendang lemari saking sakitnya itu. Tapi Najia nggak sadar? Nggak sadar. Setelah itu terus ke dokter? Karena parah gitu, dibawa ke dokter, masuk IGD, ya kata dokter ya ini satu-satunya cara operasi gitu. Itu belum ketemu AA ya? Belum. Itu operasi pertama. Terus operasi? Ya akhirnya kalau udah di rumah sakit dan udah dikasih obat segala macam, terus aku mikir, aku nggak punya pilihan lain nih gitu karena ada di situ langsung, kalau udah dikasih obat kan dia membaik ya. Asalnya matanya juling tuh jadi nggak juling gitu. Ya udahlah, aku Bismillah aja. Ini aja sholat sholat tahajud sama istiharoh. Akhirnya iya, aku membulatkan hati untuk menerima operasi. Dan alhamdulillahnya operasi pertama itu dokter siapa? Dokter Mirna Sobana di rumah sakit. Hasan Sadikin. Iya. Terus? Setelah operasi itu alhamdulillahnya normal lagi. Iya. Normal lagi seperti dulu. Bahkan aku bisa nari lagi gitu. Ya. Oke. Teman-teman silahkan jika ada pertanyaan. Najia minggu depan udah ke Surabaya belum? Belum. Masih mau ngobrol? Boleh. Ngobrolnya baru pembukaan, kita sudah habis 30 menit. Inti dari obrolan pertama adalah kecintaan Najia kepada ibu. Iya, betul. Yang membuat semangat Najia bangun dan menjadi seperti sekarang. Kita belum cerita banyak. Najia bangun karena takut ibunya tidak ada teman. Iya, betul. Betul. Sehingga mungkin ada koneksi antara doa ibu dan ketakutan itu. Ketika ibu berdoa, ya Allah sembuhkan anaknya, dan Najia ketakutan terhadap ibunya sendiri, tidak ada teman, Allah langsung mengabulkan doa sebagai doa yang makbul, bahwa sembuhkan Najia supaya ibunya sehat. 2 menit kita akan transfer energi untuk yang sedang sakit. Saya akan transfer energi sebentar. Tolong teman-teman tangannya ada di depan seperti ini. Teman-teman seperti ini tangannya. Oke. Saya akan transfer energi penguatan dari latihan-latihan sebelumnya. Hari ini kita berlatih mental dengan guru kita Nazia Yazida Zuhra. Ya, kita akan coba transfer energi. Ibu dan Bapak bersiapan. Ya.
Dalam hitungan 3 saya sudah mulai transfer energi. Rasakan energinya, lakukan latihan terus. Kemudian yang punya sakit, arahkan energi ini ke bagian-bagian yang sakit. Persiapan 3, 2, 1. Rasakan hangatnya, rasakan alirannya. Ya, mangga. Teman-teman, ini adalah energi yang untuk mensupport latihan dan penyembuhan. Teman-teman berlatih yang rajin, jangan lupa ada latihan offline setiap Jumat jam 8 sampai dengan jam 10. Kemudian jam 9, maaf. Kemudian untuk giveaway nanti ini udah ada pertanyaan dari Kang Yusuf. Kang, punten mau tanya, tadi dibilang Teh Najia masih suka ada kesemutan. Apa itu ada hubungan dengan saraf tepi? Betul, Kang. Gangguan ependymoma diantaranya adalah gangguan saraf tepi. Saya mau pesan 3 Athera, Kang. Mudah-mudahan memotivasi kita semua. Oke, kita persiapkan Atheranya, Kang Agung. Oh ya, alhamdulillah sudah membaik. Tadi sempat kelayangan pas diterampar air, bisa tidur. Oh, ini masih Kang Agung ya. Kang Agung tetap bukunya 1 ya, meskipun pertanyaannya 2 ya. Ada lagi bukunya, silahkan masih dibuka. Lain pertanyaan silahkan ini. Tetapi yang harus saya cerita adalah poin pertama, kecintaan kita terhadap orang tua itu adalah modal terbesar bagi kita sebagai pebisnis, bagi kita sebagai terapis, dan bagi kita sebagai pasien, dan bagi kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah bukti bahwa kesembuhan Najia bukan karena terapinya, bukan karena dokternya. Itu jadi bagian kecil. Bagian terbesarnya adalah Najia sangat mencintai ibunya. Benar nggak? Kasih 3 kata, 10 kata, Najia kasih motivasi. Bukunya nanti silahkan diambil, silahkan klik 5 pertanyaan, buku akan kita bagikan untuk 5 pemesan pertama. Dan untuk 5 pertanyaan pertama, Najia silahkan kasih sesuatu. Minggu depan kita akan ngobrol lagi dengan Najia, silahkan. Semua tidak ada yang mustahil, asal kita percaya kita bisa melakukannya. Atas ridho. Atas ridho Allah. Oke. Semua tidak ada yang mustahil, asal kita percaya kita bisa melakukannya. Allah akan memberikan jawaban yang baik ketika kita berpikir baik. Betul. Allah akan memberikan keadaan yang buruk jika kita berpikir buruk. Maka jangan pernah sia-siakan waktu kita untuk berpikir buruk, berpikir ketakutan, dan berpikir kewaswasan. Isi selalu keyakinan kepada kita bahwa Allah memberikan yang terbaik, sehingga kita yakin Allah selalu memeluk kita seperti ada di dalam buku ini. Najia tidak mengeluh kesakitannya, tapi Najia memberikan kesempatan pada badannya, pada dirinya untuk meyakini bahwa Allah itu menyayangi Najia dengan penyakit ini. Jadi saya akan memberikan kesempatan 1 lagi kepada Najia. Tadi udah ada ya, tidak ada yang tidak mungkin. Najia mau apa? Kalau ditanya bingung ya. Aku masih 1 itu masih belum terlaksana kan. Aku pengen pergi memberangkatkan ibu aku naik haji. Bareng dengan Najia harusnya. Amin, amin. Jangan biarkan ibu sendiri, tapi Najia ada di sampingnya. Amin. Bayangkan Najia tawaf menggandeng ibu. Kemudian kita berteriak, la baik Allahumma la baik. Amin, amin. La baiklah syarika laka la baik. Amin. Teman-teman, keindahan terbesar adalah ketika kita bisa memeluk ibu dan memeluk ayah di tempat yang tersuci. Keindahan terbesar adalah saat kita bisa bersama-sama orang tua di surga.
Keindahan terbesar adalah saat kita bersama-sama dengan anak-anak kita menikmati keindahan surga. Teman-teman, mari kita berlaku baik kepada orang tua kita. Karena jembatan masuk surga salah satunya adalah kebahagiaan orang tua kita. Selamat berjuang. Selamat menjadi insan yang berguna untuk orang tua kita. Selamat menempuh kenikmatan dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Minggu depan kita akan ngobrol ke hal yang lebih sensitif lagi. Bagaimana Nazia mengatasi penyakit itu dengan baik dan bagaimana Nazia bisa survive menghadapi operasi. Teman-teman, sekedar informasi, ependymoma juga diderita oleh Agung Hercules dan saat itu Agung Hercules tidak bisa menghadapi keganasan ependymoma sehingga beliau meninggal dalam menghadapi kanker itu. Itu yang selalu saya ingatkan kepada Nazia. Oke teman-teman, kita berfoto dulu. Oke, Kang Sam udah siap? Persiapan. Nadia senyum. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Iya. Alhamdulillah, teman-teman, maaf hari ini kita tidak berlatih, ada transfer energi saja. Tapi harus saya ingatkan, berlatih itu bukan hanya energi, berlatih itu bukan hanya fisik dan otot, tapi berlatih hati itu adalah bagian terpenting dari kehidupan. Semakin terlatih kepekaan hati kita, maka kita akan ingat siapa diri kita. Semakin terlatih kepekaan hidup kita, maka kita ingat bahwa Allah selalu ada di dalam hati kita. Terima kasih, salam energi, salam sehat. Belajar, berlatih, sehat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku akan dikirim atau diambil di Jalan Subang Raya nomor 29. Silakan tulis nama dan alamat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Nazia. Minggu depan kita ngobrol lagi ya. Ya.